Jangan dilihat sudah ada pertemuannya, tapi lihatlah apa isi dari pertemuan itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Zainal Arifin Mokhtar, selaku ahli yang dihadirkan oleh pemohon dalam uji formil Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Bahwa pertemuan itu adalah satu hal, tetapi isi dari pertemuan itu adalah hal yang lain. Nah, kalau bicara tentang apa yang terjadi dalam Undang-Undang Cipta Kerja, apa yang terjadi di dalam pembahasan Omnibus Law, kalau kemudian dikatakan bahwa elemen buruh misalnya sudah dilibatkan, saya kira mesti dipertanyakan, keterlibatannya itu sejauh mana? Keterlibatannya itu seperti apa? Atau sekedar dipanggil, sekedar diajak berdiskusi, diajak sekedar rapat, tapi kemudian apa yang disampaikan dinihilkan. Dalam suara-suara yang disuarakan, kaum buruh selalu menyuarakan bahwa batalkan Undang-Undang Cipta Kerja, tolak Omnibus Law. Tapi kemudian kita semua tahu bahwa Omnibus Law disahkan. Itu artinya pertemuan-pertemuan itu hanya sekedar formalitas, pertemuan-pertemuan yang tidak menghasilkan satu perubahan, pertemuan-pertemuan yang tidak menghasilkan apa-apa. Itu satu hal. Dan kemudian saya juga menarik begitu ya, kalau kita kemudian mencermati ada yang disampaikan oleh Pak Zainal Mokhtar, ini terkait dengan partisipasi. Yang menarik adalah terkait dengan bagaimana partisipasi itu ternyata juga bisa tercermin lewat media sosial. Dikatakan dalam persidangan ini bahwa media sosial itu bisa menjadi satu kanal untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Dan terkait dengan Omnibus Law, kabar menariknya adalah orang-orang yang menyatakan penolakannya terhadap Omnibus Law disampaikan oleh akun-akun di media sosial yang lebih real. Tapi kemudian mereka yang menolak Omnibus Law itu kecenderungannya disuarakan oleh akun-akun robot begitu. Dalam beberapa kali kesempatan, kaum buruh selalu menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law ini tak pernah henti. Bahkan di masa pandemi, buruh melakukan apa yang disebut sebagai aksi lapangan dan aksi virtual. Aksi lapangan dan aksi virtual adalah sebuah aksi yang menggabungkan begitu antara aksi tradisional, yaitu turun ke jalan, karena ini di masa pandemi tidak melibatkan banyak orang, tapi kemudian pada saat yang sama dikombinasikan dengan aksi melalui media sosial. Saya kira kawan-kawan bisa menyimak lebih lanjut begitu secara utuh apa yang dikatakan oleh Pak Zainal Mokhtar, bagaimana media sosial juga diperhitungkan sebagai bagian dari cara masyarakat untuk menyampaikan aspirasi di masa pandemi. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe YouTube Bicaralah Buruh ini, alangkah lebih baiknya kalau kawan-kawan melakukan subscribe terlebih dahulu untuk bisa mengetahui informasi-informasi yang akan kami tampilkan di kemudian hari. Saya memahami partisipasi itu berkembang, ya, secara teoritik dia berkembang. Partisipasi itu, demokrasi itu berkembang, mulai dari partisipasi formil, ya, partisipasi yang ada, lalu kemudian partisipasi yang lebih partisipatif, jadi diundang orang lebih partisipatif untuk itu, sampai yang lebih deliberatif. Misalnya kalau kita baca Habermas, apa yang dikatakan Habermas, ya, prinsip yang lebih deliberatif itu dibuka ruang yang setara, seimbang, ruang wacana diskursus di mana negara itu menyediakan ruang itu dan dia setara dengan publik. Nah, kita barangkali belum masuk sampai wacana-wacana deliberatif itu, ya. Tetapi paling tidak menurut saya diciptakan ruang partisipatif yang cukup. Nah, apalagi di masa pandemi, di mana orang kumpul-kumpul menyuarakan pendapat secara lisan dan tulisan itu tidak semudah ketika keadaan tidak pandemi. Nah, itu sebabnya saya mengatakan, jangan-jangan salah satu yang harus di pay attention, tidak harus semuanya ya, tapi salah satunya itu adalah media sosial. Kalau tadi saya paham betul dalam post-truth, misalnya kalau baca Chomsky itu banyak membahas soal betapa media itu seringkali diubah dari sesuatu yang harusnya melahirkan kebenaran itu menjadi manufacturing consent dan content. Jadi itu kritik Chomsky yang sangat menarik. Ya. Jadi bagaimana media termasuk walaupun catatan Chomsky itu media barat sebenarnya, tapi media termasuk media sosial saat ini itu seringkali dipakai dengan akun palsu dan lain-lain sebagainya. Nah, apakah tidak ada alat untuk itu? Sebenarnya ada, yang mulia. Ya.
Saya mengenal ada 2 ahli, ada saya lupa Mbak Tika namanya, yang satunya adalah Mas Ismail Fahmi. Orang yang bisa melacak bagaimana diskursus atau wacana di dalam media sosial, dan itu dikaitkan dengan latar belakang siapa yang membangun wacana itu. Saya pernah melihat langsung bagaimana Ismail Fahmi menjelaskan dalam sebuah diskusi di PP Muhammadiyah. Dia menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Cipta Kerja misalnya, ya, kelihatan memang berimbang antara yang pro dengan yang kontra. Tapi kalau dilihat latar belakang yang pro dan yang kontra terhadap Undang-Undang Omnibus itu lebih terlihat genuine. Kenapa? Karena akun-akunnya itu akun-akun asli, mostly. Berbeda dengan yang pro dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Karena kemudian kelihatannya ya banyak akun bot, akun robot dan lain-lain sebagainya. Jadi sebenarnya bisa kita bedah dan bisa kita bedakan dalam artian ya kalau dia di media sosial sebenarnya bisa juga dilihat mana yang lebih genuine, ya, partisipasi itu. Nah, kalau menyambung ke pertanyaan Pak Aswanto tadi, saya menaruh pelibatan masyarakat itu sebenarnya dalam konteks sekarang itu harusnya jauh lebih deliberatif, ya, jauh lebih deliberatif, di mana negara membuka keran, negara membuka ruang yang lebih lebih setara. Ya, apakah itu harus dilakukan? Ya, itu harus dilakukan. Apakah para ahli cukup untuk itu? Bisa ya, bisa tidak. Ya, silahkan membaca misalnya kritik yang sangat bagus dalam buku Rethinking of Popular Representation, ditulis oleh Ole Turnquist, dan saya punya bukunya, nanti saya bisa share. Salah satu kritik menariknya, dia mengatakan apa? Pendapat masyarakat sekarang itu seringkali dibajak. Jadi prinsip legislasi ketika bicara soal pendapat masyarakat itu seringkali dibajak oleh 2 pihak. Dibajak oleh para legislator dengan mendaku bahwa dia adalah representasi masyarakat, dan dibajak oleh para ahli dengan mendaku bahwa dia orang yang paling tahu di situ. Kalau misalnya kita kaitkan dengan tulisan Gayatri Spivak, ya, can subaltern speak? Bisakah kaum yang paling subaltern, kaum yang paling lemah itu berbicara? Itu menjadi menarik. Karena jangan-jangan sekarang memang kaum yang paling lemah itu sudah tidak mampu berbicara. Kalau kita bicara soal moral konstitusi, ya, bayangan saya yang mulia, tentu saja dengan keterbatasan pengetahuan dan ketidaktahuan saya, harusnya kita upayakan menciptakan mekanisme di mana kaum subaltern, kaum yang paling terpinggirkan ini itu tetap bisa berbicara. Kenapa? Karena undang-undang itu berlaku untuk semua. Undang-undang itu tidak hanya berlaku kepada kepada para ahli dan para legislator. Dia berlaku untuk semua. Nah, bagaimana caranya untuk ini bisa diukur berbicaranya? Itu yang kita pikirkan bersama. Jadi mohon maaf yang mulia, kenapa saya bayangkan Mahkamah Konstitusi belum mengambil sebuah putusan fenomenal, karena saya belum melihat, sekurang-kurangnya saya belum melihat bagaimana misalnya Mahkamah Konstitusi membangun prinsip partisipasi, ya, yang lebih setara itu, yang lebih terbuka itu, supaya, karena saya meyakini ya, konstitusi kita itu adalah konstitusi rakyat. Itu sebabnya kedaulatan rakyat digeser dari kedaulatan MPR. Kalau kita lihat di pasal 1 Undang-Undang Dasar itu, dari kedaulatan konstitusi institusi, dari kedaulatan demokrasi institusi, itu menjadi demokrasi konstitusi. Karena dulu kita andalkan yang namanya pengejawantahan itu ada di MPR, lalu kita geser dia menjadi kedaulatan di tangan rakyat. Bukan lagi dilakukan oleh MPR, tapi dilakukan sepenuhnya oleh konstitusi. Saya membayangkan di situ ada harapan besar, ya, kita semua pembentuk undang-undang dasar khususnya itu untuk menggeser konstitusi itu menjadi milik semua. Semuanya harusnya bisa bicara, bukan hanya lembaga perwakilan.
Nah, itu yang saya bayangkan yang mulia. Jadi mohon maaf sekali lagi. Saya bayangkan mungkin MK bisa membangun prinsip-prinsip bagaimana sekurang-kurangnya partisipasi itu dilakukan. Bagaimana sekurang-kurangnya partisipasi itu tuh bukan hanya diwakili oleh para legislator dan para ahli, yang ahli pun bisa jadi terbelah dua ya. Ahli yang sering saya juluki, jangan-jangan yang sering dilakukan itu adalah hanya cherry picking, jadi ahli yang diundang atau ahli yang diminta itu hanya ahli yang sudah sepakat. Dalam video yang kemarin saya menegaskan soal apa yang menjadi pernyataan dari Pak Zainal Mokhtar itu terkait dengan bagaimana pembahasan undang-undang melalui mekanisme Omnibus Law ini digambarkan sebagai seperti setan yang menangis begitu. Nah, pada saat yang sama saya kemudian teringat dari apa yang disampaikan oleh KSPI pada akhir tahun 2019 ketika mengkritisi Omnibus Law. Presiden KSPI Bung Said Iqbal saat itu mengatakan bahwa Omnibus Law ini ibarat Dracula bisnis. Kalau Dracula itu menghisap darah begitu, tapi Dracula bisnis itu menghisap kesejahteraannya kaum buruh, menghisap kesejahteraannya rakyat, mematikan dan menghilangkan masa depan tentang mimpi-mimpi kesejahteraan itu. Yang lain, Pak Zainal Mokhtar ini juga menyampaikan soal bagaimana seharusnya kemudaratan atau sesuatu yang buruk itu harus dihindari. Hal yang pertama yang harus dilakukan itu adalah bagaimana menghindari keburukan daripada mengambil manfaatnya. Jadi soal Omnibus Law, saya kira ini juga sangat relevan. Karena bagi kita, kajian yang sudah kita lakukan, Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, banyak sekali pasal-pasal yang justru mengebiri hak-hak buruh dan masyarakat sipil yang lain. Omnibus Law membawa dampak buruk bagi masyarakat, bagi buruh. Bagaimana di dalam Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, yang namanya upah minimum sektoral dihilangkan, yang namanya TKA lebih mudah masuk, yang namanya pesangon dikurangi, yang namanya outsourcing bebas di semua jenis industri, yang namanya buruh kontrak bisa diperpanjang berkali-kali. Nah, ini adalah kerugian-kerugian. Ini adalah hal-hal buruk dari Undang-Undang Cipta Kerja. Soal prinsip kemanfaatan dan kewajiban. Jadi di putusan Mahkamah Konstitusi ketika Undang-Undang Mahkamah Agung itu tiba-tiba memang keluar bahasa mempertimbangkan dul matihid. Ya, jadi mempertimbangkan kemanfaatan. Saya percaya betul biar bagaimanapun yang namanya kemanfaatan itu sebenarnya asas material, ya, bukan asas formil. Jadi sebenarnya catatan kritis juga terhadap putusan MK kala itu, MK mencampur adukkan semacam asas formil dengan asas material. Tapi izinkan saya mengatakan begini nih, saya orang yang selalu mengatakan bahwa sesuatu yang buruk atau kemudaratan itu memang harus dihindari. Pak Wahidun Adams pasti paham betul nih prinsip kaidah fikih darul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih. Ya, jadi kadang-kadang terpaksa yang harus dilakukan itu adalah menghindari kemudaratan, ya, dibanding mengambil manfaat. Karena saya yakin betul sebenarnya undang-undang ini memberikan kemudaratan dibanding kemanfaatan. Itu lahir dari prinsip fikih yang lebih banyak lagi dipakai orang, yaitu ad-dararu yuzalu. Jadi kemudaratan itu haruslah hendaknya dihindari. Hal yang lain adalah kita melihat setelah diputuskan Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak sekali perubahan-perubahan yang ada. Dalam kaitan dengan itu, ahli juga menyoroti tentang itu. Bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi setelah diputuskan itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Kalau soal perubahan materi, saya tetap pada apa yang saya katakan tadi, bahwa esensi konstitusi itu mengatakan terjadi pergeseran, ya, titik tekan step utama dalam proses legislasi. Jadi kalau dalam legislasi di Amerika titik tekannya itu ada di pengesahan, penandatanganan, kalau di Indonesia itu bukan di situ. Titik tekannya itu adanya di pembahasan dan persetujuan, di tahapan persetujuan. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan setelah tahapan persetujuan. Di pasca tahapan persetujuan, undang-undang itu tidak diapa-apakan dalam 30 hari, dia tetap menjadi undang-undang.
Begitu kata Undang-Undang Dasar. Nah, itu sebabnya saya mengatakan kenapa menjadi wajib hukumnya pembentuk undang-undang itu lebih berhati-hati, lebih cermat di tahapan pembahasan dan di tahapan persetujuan. Kenapa? Karena selanjutnya proses pengiriman kepada Presiden seperti yang dicantumkan dalam Undang-Undang 12 2011 dan 15 2019 itu tahapan administratif. Jadi tidak ada lagi sebenarnya tahapan substansi. Padahal kita ketahui sebenarnya mudah di-track perubahannya, bandingkan saja tahapan hasil persetujuan yang seingat saya 901 atau 903 halaman itu dengan kemudian tahapan ketika dia diundang-undangkan. Pakai metode sederhana, pakai Office juga bisa, draft track itu, men-track perubahan draft pertama dengan draft kedua, itu kelihatan perubahannya sangat banyak. Bahkan menghapus, ada beberapa yang di situ dituliskan pemerintah pusat dan pemerintah daerahnya dicabut, dicoret. Atau sebaliknya, ditambahkan kata. Padahal menurut saya, itu adalah bagian dari penambahan substansi yang sebenarnya sudah haram. Jadi kalau kesannya karena ada kesalahan ketik dan lain-lain sebagainya, ini sekaligus menjadi catatan bahwa proses perundang-undangan itu adalah sesuatu yang sakral. Saya yang mulia termasuk penganut yang mengatakan undang-undang itu sakral. Kenapa? Karena dengan undang-undang seseorang bisa dicabut hak asasinya, seseorang bisa dicabut nyawanya bahkan. Saya mengatakan undang-undang itu sakral. Karena sakral, dia harusnya diperlakukan secara sakral dan berhati-hati. Maka pembentuk undang-undang, ya, sebelum capai tahapan persetujuan, itu seharusnya sejauhnya sudah bisa menghindari kesalahan-kesalahan. Mau kesalahan ketik, kesalahan apapun harus dihindari. Karena kenapa? Karena di Indonesia ya persetujuan itu menjadi penting, paling penting. Ya, berbeda dengan di Amerika yang persetujuan itu antara DPR dengan DPD, dengan Senat, yang itu kemudian akan ditandatangani Presiden atau kemudian diveto dan lain-lain sebagainya. Nah, itu sebabnya saya mengatakan bahwa ini sekaligus kehati-hatian, prinsip kecermatan, prinsip kehati-hatian. Ya, kecermatan itu kan kalau kita baca prinsip ada kecermatan formal, ada kecermatan material. Nanti kapan-kapan barangkali insya Allah bisa dijelaskan. Tapi dalam fungsi itu ada untuk melihat berhati-hati, melihat kemungkinan adanya kesalahan. Jadi memang tidak boleh terburu-buru. Dan praktik yang terjadi ketika ada undang-undang yang masih diubah, dicoret pasalnya, diubah dari pasal 4 naik menjadi pasal 5 naik menjadi pasal 4, itu bukti bahwa undang-undang itu dibuat secara tergesa-gesa dan menjauh dari fungsi asas kecermatan. Ya, menjauh dari fungsi-fungsi asas umum pemerintahan. Asas umum pemerintahan ini ada namanya asas pembentukan undang-undang tentu saja, ada juga namanya asas umum pemerintahan. Asas umum pemerintahan itu ada banyak sekali kalau kita lihat di dalam berbagai ketentuan perundang-undangan. Ini barangkali ini adalah potongan-potongan pernyataan-pernyataan Pak Zainal Mokhtar yang saya anggap penting begitu untuk kita ketahui bersama. Tentu saja kalau kawan-kawan ingin mendengar penjelasan yang lebih lengkap dan komprehensif, kawan-kawan bisa melihat di YouTube-nya Mahkamah Konstitusi. Karena kita tahu bahwa persidangan yang mengagendakan mendengarkan keterangan ahli ini disiarkan secara langsung oleh Mahkamah Konstitusi melalui YouTube-nya.